Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safira Afifatul Mu'arrafah, mewakili dari kelompok B Caption Project kelas 13. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan proyek yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Inventaris Sarana dan Prasarana Berbasis Web atau SIPRAS-NT di SMKS Nahdlatul Thalabah. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terlibat dalam pengembangan proyek ini. Kelompok kami terdiri dari Aris Sinopa, Melinda Elsa Kesek, Rahma Ardana Sukma, dan Safira Afifatul Mu'arrafah. Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama latar belakang, tujuan, teknologi, desain sistem, fitur utama, demo produk, pengujian, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk mengawali presentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang permasalahan yang ada pada sistem inventaris di SMKS Nahdlatul Thalabah, serta tujuan pengembangan SIPRAS-NT sebagai solusi yang kami tawarkan. Sebelum membahas solusi yang kami kembangkan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan permasalahan yang melatar belakangi pengembangan sistem ini. Pada sistem inventaris sarana dan prasarana di SMK Nahdlatul Thalabah, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan proses pengelolaan data menjadi kurang efektif. Permasalahan pertama adalah formula spreadsheet yang sering mengalami kerusakan, seperti munculnya error pada sheet rekapitulasi. Hal ini mengakibatkan data tidak dapat terakumulasi dengan baik dan menyulitkan Wakasatpras untuk melakukan perbaikan secara langsung. Permasalahan kedua adalah kesalahan input data oleh penanggung jawab ruangan. Kesalahan ini terjadi ketika total barang dimasukkan ke kolom kondisi yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan data menjadi tidak valid dan menimbulkan error pada spreadsheet. Selain itu, untuk permasalahan yang ketiga adalah proses monitoring pelaporan juga masih dilakukan secara manual. Wakasatpras harus memeriksa banyak lembar kerja satu persatu untuk mengetahui ruangan mana yang sudah atau belum melakukan pelaporan inventaris. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kami mengembangkan SIPRAS-NT sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris. Berikut merupakan tujuan dan solusi yang ditawarkan oleh sistem yang kami kembangkan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menggantikan proses inventaris yang sebelumnya menggunakan spreadsheet menjadi sistem terpusat yang terintegrasi. Melalui SIPRAS-NT, seluruh data inventaris dari 29 ruangan dapat tersimpan dalam satu database terpusat. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi input dan proses pembaruan data otomatis, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pengisian data. Selain itu, sistem ini mampu menghasilkan rekapitulasi data secara real-time tanpa bergantung pada formula spreadsheet yang rentan mengalami kerusakan. SIPRAS-NT juga menyediakan fitur tenggat waktu pelaporan otomatis sehingga memudahkan proses monitoring dan meningkatkan kedisiplinan pelaporan inventaris. Itulah beberapa permasalahan yang melatar belakangi pengembangan SIPRAS-NT beserta solusi yang kami tawarkan. Selanjutnya, untuk menjelaskan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini, saya persilakan kepada Saudara Ardana Sukma. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi dan desain sistem yang akan kami gunakan untuk merancang aplikasi SIPRAS-NT. Pertama, untuk teknologi yang akan kami gunakan, untuk pada bagian backend-nya, kami akan menggunakan Node.js, Express.js, dan EJS. Kemudian untuk front-end-nya, kami akan menggunakan Bootstrap dan PDFKit untuk mengekspor laporan penanggung jawab ruangan dalam bentuk PDF. Kemudian untuk database, kami menggunakan Prisma ORM, PostgreSQL atau Supabase sebagai cloud database hostingnya. Dan kemudian untuk deployment-nya, kami menggunakan Railway sebagai cloud app dan hosting, dan
GitHub untuk source code dan CI/CD pipeline-nya. Oke, kemudian untuk desain sistemnya sendiri, di sini kita mendesain sistem dengan membagi pengguna dalam 2 role, yaitu role Wakasarpras dan role penanggung jawab ruangan. Untuk role Wakasarpras sendiri, dia memiliki role sebagai manajemen data ruangan dan barang inventaris, kemudian akses dashboard monitoring seluruh penanggung jawab, kemudian melacak ruangan yang belum melapor, menindaklanjuti laporan barang rusak, mengunduh laporan PDF rekapitulasi, dan mengatur periode pengisian data di aplikasi. Dan kemudian untuk role guru penanggung jawab ruangan sendiri, mereka akan login ke dashboard ruang masing-masing untuk kemudian menginput kondisi barang di ruangan mereka masing-masing, baik dalam kondisi baik, rusak ringan, maupun rusak berat. Kemudian mereka diharuskan submit data hanya dalam 1 periode minggu awal bulan, yang mana untuk pensubitan datanya ini hanya bisa dilakukan di awal bulan saja selama rentang waktu 1 minggu. Kemudian guru penanggung jawab guru penanggung jawab ruangan bisa melihat histori pelaporan barang rusak dan mendapatkan notifikasi jika terlambat lapor. Oke, berikut adalah untuk gambaran dari diagram RD yang telah kami buat. Dan ini adalah untuk flowchart dari barang rusak dan flowchart untuk input oleh penanggung jawab ruangan. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait teknologi dan desain sistem yang akan kami gunakan cukup sampai di sini. Untuk penjelasan terkait fitur utama akan dijelaskan oleh Saudara Melinda. Kepada Saudara Melinda dipersilahkan. Baik, untuk fitur utama yang dikembangkan dalam Sipras NT, kami membagi menjadi 8 modul inti yang terdiri atas login dan autentikasi, data ruangan, data barang, kondisi barang, periode pengisian, unlock khusus, dashboard monitoring, dan laporan PDF. Selanjutnya, untuk demo dan pengujian akan dilakukan oleh Saudara Aris. Saudara Aris, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya Aris Sinova akan mendemokan aplikasi Sipras NT yang sudah berjalan. Demo ini berfokus pada alur utama sistem, yaitu dashboard Wakasarpras, input dan pengelolaan barang oleh PJ ruangan, periode pengisian monitoring PJ yang belum mengisi, audit real dasar, dan laporan PDF. Ini adalah dashboard untuk Wakasarpras. Di sini Wakasarpras dapat melihat ringkasan data inventaris seperti total ruangan, total barang, jumlah barang rusak, jumlah PJ aktif, dan PJ yang belum mengisi pada periode berjalan. Kemudian pada bagian ini juga sistem menampilkan daftar ruangan dan PJ yang belum memiliki aktivitas input atau edit barang pada periode pengisian bulan ini. Jadi Wakasarpras tidak perlu lagi mengecek spreadsheet satu persatu untuk mengetahui ruang mana yang belum melakukan pelaporan. Selanjutnya kita pindah ke tab penanggung jawab. Kita login terlebih dahulu. Kita masuk. Baik. Berikutnya adalah tampilan dari sisi PJ ruangan. Berbeda dengan Wakasarpras, PJ hanya dapat mengelola data barang pada ruangan yang menjadi tanggung jawabnya. Di halaman barang, PJ dapat melihat daftar inventaris ruangannya. Setiap barang memiliki kode barang, nama barang, kategori, jumlah, kondisi, dan aksi pengelolaan. Selanjutnya kita akan melihat fitur input barang. Pada form input barang, sistem menyediakan kode barang otomatis berdasarkan kode ruangan dan nomor urut. Kode ini tetap dapat disesuaikan jika diperlukan. Tetapi pada prinsipnya, setiap kode barang harus unik agar data tidak ganda seperti pada spreadsheet lama. Kemudian,
Untuk kondisi barang juga dibuat lebih terstruktur, yaitu baik, rusak ringan, dan juga rusak berat. Dengan pilihan ini, input menjadi lebih seragam dan tidak bergantung pada format spreadsheet manual. Jadi kita balik lagi ke Wakasarpras. Pada detail barang, sistem menyimpan audit trail dasar. Di sini terlihat siapa yang pertama menginput barang, kapan barang diinput, siapa yang terakhir mengubah, dan kapan terakhir diubah. Jadi kita bisa melihat di sini, jelas ada. Sehingga informasi ini berguna untuk menelusuri aktivitas perubahan data. Jadi ketika ada perubahan pada periode berjalan, maka dapat dilihat bahwa memang sudah diperbarui oleh PJ atau penanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke fitur periode pengisian. Sipras NT juga memiliki fitur periode pengisian. Secara default, periode dapat diatur misalnya tanggal 1 sampai 7 setiap bulan. Jika periode sudah selesai, form input dan edit barang untuk PJ akan dikunci. Tetapi, kita masuk ke ruangan. Wakasarpras tetap dapat memberikan unlock khusus untuk ruangan tertentu jika ada kebutuhan susulan. Unlock ini hanya membuka akses input sementara, tetapi sistem tetap dapat membedakan apakah pengisian dilakukan di dalam periode resmi atau di luar periode resmi. Selanjutnya kita akan melihat fitur barang rusak dan tidak lanjutnya. Jika barang dilaporkan dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat, data tersebut akan masuk ke menu barang rusak. Dari sisi Wakasarpras, barang rusak dapat dipantau dan ditindaklanjuti melalui riwayat perbaikan. Muncul di situ. Dan yang terakhir yaitu laporan cetak PDF. Sistem menyediakan fitur cetak laporan PDF. Laporan ini membantu Wakasarpras mendapatkan rekap inventaris tanpa harus menyusun ulang data dari spreadsheet. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih cepat, rapi, dan juga terpusat. Dari demo ini dapat dilihat bahwa Sipras NT tidak hanya mencatat data barang, tetapi juga membantu monitoring pengisian, pengendalian periode, tindak lanjut barang rusak, audit trail dasar, dan pembuatan laporan PDF. Dengan sistem ini, proses inventaris yang sebelumnya tersebar di spreadsheet diharapkan dapat dikelola secara lebih terpusat dan mudah dipantau. Kita kembali ke slide. Setelah aplikasi ditunjukkan, tahap berikutnya adalah memastikan fitur-fitur utama berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu black box testing untuk menguji fungsi sistem dan user acceptance test untuk melihat penerimaan pengguna. Pada block testing, pengujian dilakukan di sisi pengguna tanpa melihat kode program. Fokusnya adalah apakah fitur yang digunakan Wakasarpras dan PJ Ruangan berjalan sesuai skenario. Dan terdapat 5 skenario utama yang diuji, yaitu hak akses pengguna, due date scheduler, monitor due date pada dashboard Waka, validasi error input, dan rekapitulasi real time, sehingga hasilnya seluruh test case berstatus pas dan tingkat keberhasilan pengujian mencapai 100%. Selain pengujian fungsi, dilakukan juga user acceptance test untuk menilai apakah sistem mudah digunakan oleh pengguna, dan hasil UAT menunjukkan bahwa sistem masuk kategori sangat layak. Untuk temuan utamanya adalah proses rekapitulasi yang sebelumnya dapat memakan waktu lama menggunakan spreadsheet, kini dapat dilakukan lebih cepat melalui sistem. Selain itu, validasi input membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan antarmuka sistem cukup mudah digunakan oleh pengguna. Baik, selanjutnya dari pengembangan Sipras NT yang telah dilakukan, kami menarik beberapa hasil kesimpulan dan rekomendasi pengembangan.
kami menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah SIPRAS NT atau sistem pengembangan inventaris yang dibangun berhasil dikembangkan dan menggantikan alur pendataan secara manual melalui spreadsheet di SMKS Nadlatul Tolabah. Yang kedua, validasi server side yang mengeliminasi human error pada input kondisi barang hingga 0%. Juga rekapitulasi data inventaris yang sebelumnya memakan waktu lebih lama atau sekitar 30 hari, kini dapat dilakukan secara real time, yaitu kurang dari 1 hari. Fitur due date otomatis juga terbukti meningkatkan kepatuhan guru penanggung jawab dalam pelaporan bulanan. Dan yang terakhir, skor UAT atau User Acceptance Test yang dihasilkan sebesar 81,14%, yaitu masuk ke kategori sangat layak yang mengkonfirmasi bahwa sistem sangat layak digunakan dan mudah dioperasikan oleh pengguna terlepas dari literasi digital mereka. Dan juga kami menarik beberapa rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan pada SIPRAS NT. Yang pertama, QR Code atau barcode, yaitu pengembangan fitur generate QR Code pada aplikasi untuk setiap item inventaris, guna mempermudah guru penanggung jawab dalam memindai melalui scan barang, menggunakan kamera ponsel pintar saat melakukan audit fisik di dalam ruangan. Yang kedua, ada mobile app native atau pengembangan lanjutan menjadi aplikasi mobile native yang memungkinkan fitur tambahan seperti push notification agar menjadi pengingat due date langsung masuk ke layar ponsel guru penanggung jawab seperti kerangka kerja, Flutter, atau React Native. Dan yang terakhir adalah modul financial, yaitu integrasi data kerusakan barang dengan modul rencana anggaran sekolah berdasarkan log kerusakan inventaris yang tercatat dalam basis data. Berikut untuk pengembangan dari SIPRAS NT yang telah kami kembangkan. Sekian dari kami kelompok B Capstone Project kelas 13. Terima kasih.